Ibarat kita sedang memasak tapi tidak menggunakan resep, mungkin saja makanan yang kita masak akan tetap matang, namun tidak sesuai dengan harapan kan? Sama juga dalam pembelajaran. Ketika kita dalam pembelajaran tidak merencanakan pembelajaran dengan baik, tidak menentukan bahan ajar yang akan digunakan, maka kegiatan pembelajaran juga tidak akan maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Penggunaan bahan ajar sangat perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Ini bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Salah satu tugas pendidik adalah merancang bagaimana kegiatan pembelajaran ini lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, efektif, efisien, dan juga mudah dipahami oleh peserta didik, yaitu siswa itu sendiri. Nah, maka dari itu, penggunaan bahan ajar ini sangat penting agar kegiatan pembelajaran itu lebih efektif dan juga siswa akan lebih mudah memahami materi dengan adanya bantuan dari bahan ajar. Pengembangan bahan ajar terdiri dari dua pengertian, pengembangan dan bahan ajar. Pengembangan memiliki arti proses, cara, dan mengembangkan. Bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis, mulai dari kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga pengembangan bahan ajar ini adalah proses yang mengembangkan materi atau sub pembelajaran yang runtut guna meningkatkan kualitas dari materi pembelajaran dan juga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam pembuatan bahan ajar perlu adanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini merupakan salah satu urgensi dalam bahan ajar yang dibuat tidak bertele-tele, lebih sistematif, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bahan ajar yang terbatas tentu akan mempengaruhi terbatasnya pengetahuan yang siswa peroleh. Keterbatasan bahan ajar juga dapat mempengaruhi kreativitas dan juga motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu bahan ajar cetak, audio, audiovisual, dan juga interaktif. Dalam analisis kebutuhan bahan ajar, kita tidak terbatas untuk menganalisis siswanya saja, namun juga kita menganalisis kurikulum, proses pembelajaran, karakter siswa, guru, dan juga materi. Hal ini bertujuan agar bahan ajar yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan begitu, peserta didik akan lebih mudah memahami materi. Nah, ditambah lagi dengan adanya bahan ajar ini, guru bisa lebih mudah berperan sebagai fasilitator, karena guru bukan hanya sebagai sumber informasi, namun guru memfasilitasi pembelajaran sehingga siswa bisa menemukan sendiri, memahami materi, dan juga siswa akan lebih paham terkait konsep-konsep yang sudah dijelaskan. Nah, di sini peran guru jelas sangat penting. Guru yang setiap hari bertemu dengan siswa, maka dari itu guru harus bisa untuk menganalisis kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga bahan ajar yang diciptakan bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam analisis kebutuhan ini kita melaksanakan dari tahap persiapan, pelaksanaan, analisis, dan juga pengembangan. Nah, pada tahap pelaksanaan kita lakukan dengan kegiatan penyusunan rencana, kegiatan untuk membuat pedoman wawancara dan juga instrumen angket analisis. Nah, pada tahap pelaksanaan ini dilakukan kegiatan yang telah direncanakan, yaitu wawancara dengan guru dan juga pengisian angket analisis kebutuhan siswa. Pada tahap analisis, kita melakukan pengolahan data hasil dari wawancara dari guru, dan juga hasil dari angket analisis kebutuhan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita akan mengaitkan dengan teori penelitian, dan juga kita menentukan apa yang harus dilakukan untuk permasalahan yang sudah kita temukan. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap pengembangan, kita meninjau kembali hasil dari analisis dan juga bahan ajar yang kita tentukan. Nah, di situ saatnya kita untuk mengembangkan bahan ajar yang sudah ditentukan. Nah, analisis ini ada banyak sekali. Yang pertama, kita akan menganalisis dari kebutuhan kurikulum. Analisis ini berkaitan dengan kurikulum apa yang sudah diterapkan di sekolah. Analisis ini mengarah pada sistematika kurikulum yang digunakan guna menyesuaikan bahan ajar yang akan digunakan. Untuk contoh pertanyaannya ada seperti ini. Kurikulum apa yang saat ini digunakan? Metode pembelajaran apa yang saat ini digunakan dalam proses pembelajaran? Hambatan apa yang dialami dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum ini? Tema atau muatan apa yang membutuhkan sebuah bahan ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran? Kemudian kita masuk ke dalam analisis kebutuhan proses pembelajaran.
mengarah pada proses dalam kegiatan pembelajaran guna melakukan penyesuaian bahan ajar yang nantinya akan digunakan. Untuk contoh pertanyaannya, seperti ini. Bahan ajar apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran? Apakah selama kegiatan pembelajaran pernah menggunakan bahan ajar pendamping atau sumber lain yang disediakan oleh sekolah? Seberapa sering penggunaan tiap bahan ajar tersebut? Apa saja kendala yang dirasakan dalam penggunaan bahan ajar tersebut? Nah, berikutnya ada analisis kebutuhan karakter siswa. Ini berkaitan untuk mengarah pada kesulitan dan keinginan siswa dalam kegiatan pembelajaran guna menyesuaikan bahan ajar yang akan dirancang. Contoh pertanyaannya sebagai berikut. Berapakah jumlah siswa saat ini? Bagaimana minat siswa dalam kegiatan pembelajaran? Bagaimana hasil belajar siswa hingga saat ini? Permasalahan apa saja yang sering muncul ketika kegiatan pembelajaran berlangsung? Kemudian ada analisis kebutuhan guru. Analisis ini berkaitan dengan kebutuhan guru dalam kegiatan pembelajaran, khususnya materi yang bersifat abstrak. Ini mengarah pada kesulitan guru dalam kegiatan pembelajaran guna melakukan penyesuaian bahan ajar yang nantinya akan digunakan. Untuk contoh pertanyaannya sebagai berikut. Apa kesulitan utama Bapak atau Ibu guru saat mengajarkan materi tentang ini? Apakah materi ini sudah termasuk sulit untuk dijelaskan kepada siswa? Metode apa yang bisa digunakan dalam menyampaikan materi tersebut? Apakah Bapak atau Ibu guru menggunakan media pembelajaran? Jika sudah menggunakan, itu menggunakan media apa? Berikutnya ada analisis kebutuhan materi. Ini berkaitan dengan kebutuhan materi dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam suatu materi yang abstrak. Untuk pertanyaannya seperti ini. Apakah materi ini bersifat abstrak atau konkret? Bagaimana materi yang sulit dipahami oleh siswa? Apakah materi membutuhkan visualisasi atau demonstrasi? Apakah terdapat konsep yang sering menimbulkan miskonsepsi? Nah, berikut adalah salah satu contoh dalam analisis kebutuhan bahan ajar. Berikut adalah contoh dari mata pelajaran IPA untuk materi sistem tata surya. Nah, dari awal kita harus menentukan perancangannya terlebih dahulu, kapan kita akan melakukan wawancara dan membuat instrumen pertanyaannya. Berikutnya, kita melakukan wawancara dan juga observasi ke sekolah. Ini merupakan salah satu contoh hasilnya. Siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami konsep pergerakan planet, rotasi, dan juga revolusi bumi. Hal ini dikarenakan materi tersebut bersifat abstrak dan sulit diamati secara langsung. Berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah kita lakukan sebelumnya, ditemukan beberapa permasalahan. Salah satunya dari sisi siswa. Siswa merasa kesulitan untuk membayangkan bagaimana planet bergerak, bagaimana terjadinya siang dan malam, termasuk juga dalam pergantian musim. Siswa kebanyakan cenderung lebih menghafal konsep yang sudah terjadi. Dari sisi guru. Dari analisis guru terdapat kendala bahwa guru mengalami keterbatasan media dalam pembelajaran. Guru umumnya menggunakan buku teks dan juga gambar statis. Guru menggunakan buku teks dan juga gambar-gambar secara ringkas, sehingga siswa kesulitan dalam memahami konsep yang seharusnya lebih mudah dipahami jika menggunakan sebuah bahan ajar. Berikutnya, analisis materi, bahwa konsep dari sistem tata surya ini membutuhkan sebuah visualisasi atau gambar 3 dimensi. Karena materi ini merupakan proses yang tidak bisa kita amati secara langsung, sehingga perlu adanya bahan ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka kita kembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu salah satu contoh bahan ajar yang bisa diterapkan yaitu dengan membuat sebuah video animasi yang menampilkan tentang sistem tata surya, dilengkapi dengan pergerakan planet, rotasi, dan juga revolusi bumi. Selain itu, guru juga bisa menggunakan sebuah lembar kerja peserta didik, kemudian siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan setelah guru menjelaskan materi-materi tersebut. Melalui pengembangan bahan ajar harus sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah kita lakukan. Jika siswa sulit memahami, kita bisa menggunakan sebuah video animasi pembelajaran. Jika siswa sulit menghafal, kita bisa menggunakan media flashcard. Jika siswa merasa cepat bosan, kita bisa menggunakan sebuah game pembelajaran. Dan jika materi membutuhkan sebuah praktik, kita bisa menggunakan sebuah alat peraga. Kesimpulannya bahwa analisis kebutuhan merupakan satu hal penting yang harus dilaksanakan ketika kita ingin mengembangkan sebuah bahan ajar.
Tanpa analisis kebutuhan yang tepat, maka bahan ajar berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, yaitu kebutuhan siswa itu sendiri. Kesimpulannya bahwa analisis